Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue akan kasih info seputar iOS lagi. Kali ini sifatnya rumor ya, rumor perilisan iOS 18.0.1. Gue berani kasih rumor ini karena memang sumbernya itu terpercaya dan valid ya. Dan kira-kira nantinya apa aja sih yang akan hadir di iOS 18.0.1 ini? Langsung aja kita bahas. Oke, seperti yang gue katakan tadi, jadi nantinya tuh Apple berkemungkinan besar akan merilis iOS terbaru mereka, lanjutan dari iOS 18, yaitu iOS 18.0.1. Berita ini bersumber dari 9to5Mac dan juga Mac Rumors, yang mana mereka menerangkan bahwa saat ini tuh Apple sedang mengerjakan iOS terbarunya, yaitu 18.0.1. Di sini mereka melihat aktivitas software di log analisis situs webnya si Apple, yang mana pada saat kita melihat aktivitas semacam ini, itu berarti bahwa Apple secara aktif sedang mengerjakan pembaruan software terbarunya, yang kabarnya akan menjadi pembaruan perangkat lunak kecil untuk pengguna iOS 18. Tujuannya itu untuk mengatasi beberapa bugs dan masalah yang muncul di iOS 18 kemarin. Untuk masalah bugs yang kemungkinan akan di-fix pertama itu adalah isu overheat di beberapa device iPhone 16 series. Emang sih gue nggak pakai iPhone-nya, tapi beberapa orang yang gue baca di artikel menyebutkan bahwa iPhone 16 Pro series ini cenderung lebih hangat ya pada saat digunakan yang bukan secara heavy atau kerja berat. Emang sih Apple udah menanamkan new thermal design di dalam iPhone terbarunya, tapi kalau kenyataannya masih ada isu tersebut ya mau nggak mau harus diberikan update software untuk nge-fix masalah kayak gitu. Masalah kedua yang kemungkinan akan di-fix adalah touchscreen yang sering error ya, terutama di iPhone 16 series. Jadi ada beberapa keluhan dari para pengguna iPhone 16 series yang merasakan sensitivitas layarnya itu berkurang ya. Kadang di slide kayak gitu tuh dia malah delay atau bahkan nggak ngerespon. Nggak responsifnya ini juga terjadi pada keyboard virtualnya ya, yang bikin pengalaman ngetik tuh jadi nggak nyaman. Jadi pada saat kita ketik kayak gitu dia kadang delay, kadang juga nggak kepencet ya huruf yang kita udah tentukan. Jujur itu emang bikin nggak nyaman sih untuk gue pribadi. Tapi untungnya gue di iPhone 15 Pro gue ngalamin hal kayak gitu. Jadi so far aman-aman aja ya untuk keyboard virtual sama layar touchscreen-nya. Untuk sensitivitasnya ini masih tergolong lancar ya, nggak ada masalah. Gue scroll kanan kiri terus gue swipe juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian punya iPhone 16 series mungkin ya yang udah punya, atau iPhone 15 Pro juga ke bawah yang ngalamin hal yang sama kayak yang udah gue sebutin tadi, itu artinya kalian tinggal tungguin aja untuk updatean software selanjutnya yaitu iOS 18.0.1. Siapa tahu nantinya bisa di-fix sama Apple. Yang ketiga, nantinya Apple juga akan selesaiin masalah bugs iMessage ya yang sering macet pada saat synchronize dengan Apple Watch. Jadi pada saat kita mendapatkan pesan dari seseorang, nah notif di Apple Watch-nya itu dia agak macet ya, kayak nge-freeze gitu, dan itu terjadi berulang-ulang. Jadi semoga aja bisa di-fix di updatean iOS berikutnya. Terakhir, nantinya Apple juga akan memperbaiki masalah pada iPadOS 18, terkhusus untuk model iPad Pro dengan chip M4. Jadi ada beberapa pengguna iPad Pro M4 yang udah update ke iPadOS 18, terus pada saat dia matiin iPad-nya, dia nyalain lagi, itu dia nggak mau nyala ya. Dan akhirnya Apple menyarankan buat teknisi di Apple Store tersebut itu untuk melakukan reset paksa pada iPad Pro M4-nya tadi. Dan imbas dari masalah tadi adalah tidak tersedianya iPadOS 18 khusus di iPad Pro M4. Sampai paling nggak masalah tersebut terselesaikan ya di next update-nya. Oke, jadi itu dia berita yang bisa gue sampaikan mengenai iOS 18.0.1 ini. Memang nggak banyak. Untuk kemungkinan rilisnya nggak bisa diprediksi ya. Syukur-syukur bisa lebih cepat. Tapi kalau sesuai kebiasaan Apple rilis update iOS terbaru itu sih harusnya ada di hari Senin atau Selasa dini hari, tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober. Buat kalian yang ngerasa alamin salah satu bugs yang udah gue sebutin tadi, tinggal tungguin aja updatean iOS berikutnya. Mudah-mudahan bisa di-fix sama Apple. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian gak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.